Halo tuan-tuan, investor dan pedagang. Layanan analitis berhubungan dengan Anda sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjedanya. Kami menyarankan untuk mempelajari semua indikator perusahaan yang bersangkutan lebih teliti. Sekarang mari kita lihat indikator fundamental organisasi saat ini Insmed Incorporated, ticker INSM. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 22 Maret 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, perusahaan Insmed Incorporated termasuk dalam subkategori Pharma Holding. 111 organisasi ikut serta dalam penilaian ini, yang sangat representatif. Cari tabel pemesanan berdasarkan hasil video ini. Hasil keseluruhan perusahaan yang bersangkutan, minus 9,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori, 1,2 poin. Jika Anda melihat secara luas, di seluruh pasar A secara umum, kita dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk seluruh pasar saham A secara total adalah 1,9 poin. Terhadap skor minus 9,5 poin untuk perusahaan Insmed Incorporated. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan Insmed Inc. dan perusahaan subkategori. Kita akan melihatnya dalam 12 bulan sahamnya Insmed Incorporated menunjukkan perubahan sebesar 205,9%. Terhadap dinamika harga untuk subkategori 7,4%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan Insmed Incorporated adalah 14,47 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 3,178 miliar dolar. Insmed Incorporated memiliki saham sebesar 0,455% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 0,27 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca subkategori 492 miliar dolar. Insmed Incorporated merupakan bagian sebesar 0,055%. Setelah dilakukan perbandingan saham-saham yang ditempati oleh bursa efek dan kapitalisasi neraca, kita dapat melihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Insmed Inc. pada subkategori penilaian kapitalisasi pasar sebesar 0,455%. Nilai bukunya sebesar 0,055%. Ini 88% lebih kecil dari bagian nilai tukar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Utang organisasi yang diteliti berjumlah 1,238 miliar dolar. Liabilitas keuangan terhadap nilai buku berjumlah 458,5% ekuitas. Akibat kewajiban keuangan perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Rasio nilai pasar perusahaan terhadap keuntungannya sama dengan 0. Rata-rata subkategori adalah 42,9, jauh lebih buruk daripada rata-rata subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 914 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan mendatang tidak diketahui. Dan ini berdampak negatif bagi prospek perusahaan. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 39,8. Rata-rata subkategori adalah 5 dan 696% lebih tinggi dari rata-rata subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 360 juta dolar.
Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Yang sangat buruk bagi prospek perusahaan. Evaluasi proyeksi indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Buruk, minus 1 poin. Marginnya minus 251,3%, dengan rata-rata pada subkategori 11,6%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 262,9%. Penilaian Marin penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dilihat dari jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 0,142%. Ini 220% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan harga pasar perusahaan saat ini Insmed Inc., melainkan menuju revaluasi. Jumlah modal setiap pegawai perusahaan adalah sebesar Rp11.381.000. Sedangkan untuk subkategori Rp3.563.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 219,4%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Laba perusahaan per karyawan minus $718,900. Rata-rata di subkategori, $83,100. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 765%. Estimasi keuntungan setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $286.000. Di subkategori Rp715.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 150%. Perkiraan volume penjualan untuk setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume transaksi penjualan mencapai 8,3%, dengan rata-rata untuk subkategori 1,5%. Ini adalah penilaian dalam waktu singkat. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 58% untuk perusahaan Insmed Incorporated. Sedangkan pada subkategori sebesar 52%. Kemungkinan besar, saham dalam subkategori tersebut dikutip kira-kira sama dengan saham Insmed Incorporated. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $79,91. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $97,55. Dinamika perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 22%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan benar-benar berisi semua keputusan musim tertentu berdasarkan sistem evaluasi informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Berdasarkan analisa saham Insmed Incorporated. Sistem informasi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka perdagangan jual pada harga $79,92 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki peringkat yang relatif rendah. Penilaian organisasi dilakukan berdasarkan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 57,1. Stop loss ditetapkan pada 102,74. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss, maka transaksi tersebut diperbaiki secara otomatis berdasarkan hasil perdagangan bursa pada tanggal 21 April 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung PFE akan menjadi pesanan pembelian utama.
Video kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang. Pesanan lain ditetapkan dengan harga sebenarnya. Terima kasih semua telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Kalian semua benar-benar penonton yang paling keren.